Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Prilia dari kelompok 4 dengan asisten laboratorium Kadet Sinar Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan soal pretest dari luxmeter. Yang pertama yaitu sebutkan SNI yang mengatur titik pengukuran pencahayaan. SNI yang mengatur titik pengukuran pencahayaan yaitu SNI 7062 tahun 2019, yaitu kurang dari 50 meter persegi, yaitu satu titiknya itu mewakili 3 meter kubik. 50 sampai dengan 100 meter persegi yaitu minimal 25 titik, satu titiknya itu mewakili 3 meter kubik. Dan yang terakhir yaitu adalah lebih dari 100 meter persegi, yaitu minimal 36 titik dengan satu titiknya itu mewakili 3 meter kubik. Soal nomor 2 yaitu jelaskan sumber-sumber pencahayaan. Jadi pencahayaan itu ada bersumber dari pencahayaan alami, yaitu berasal dari matahari. Pencahayaan buatan yaitu berasal dari lampu, lilin, obor. Dan yang terakhir itu ada pencahayaan campuran, yaitu berasal dari alami dan juga buatan. Contohnya yaitu seperti di ruang kelas. Misalkan di ruang kelas itu menggunakan cahaya buatan yaitu lampu, dan juga bisa menggunakan cahaya alami yaitu dari matahari. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebutkan gangguan kesehatan akibat pencahayaan yang tidak sesuai dengan NAB. Jika pencahayaannya itu berlebihan, itu akan menyebabkan silau, sakit mata, terus juga kontras berlebih. Terus juga kalau misalkan pencahayaannya itu kurang, itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata, menurunnya produktivitas, serta risiko terjadinya kecelakaan kerja. Adapun soal dari post-test luxmeter yang berbeda, yaitu sebutkan NAB dari luxmeter. Jadi luxmeter itu diatur oleh SNI nomor 036575 tahun 2001, yaitu ruang baca itu diatur 300 lux. Adapun dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, darurat itu 5 lux, halaman dan jalan itu 20, barang kasar itu 50, barang kecil sepintas itu 100, barang kecil agak teliti 200, membedakan barang kecil dan halus itu 300, barang halus dengan kontras sedang itu 500 sampai dengan 1000, barang halus dengan kontras rendah itu 1000 lux. Selanjutnya yaitu mengenai alat dari fan anemometer. Soal yang pertama yaitu sebutkan parameter apa saja yang dapat diukur dengan alat fan anemometer. Adapun 7 parameter yang diukur yaitu ada kecepatan aliran udara dengan satuan meter per second, temperatur derajat Celcius, kelembaban relatifnya itu persen RH, volume aliran udaranya itu meter kubik per hour, pengukuran CO2 itu ppm, titik embunnya itu dp atau dew point, dan yang terakhir itu ada suhu basa atau WBT, wet bulb temperature. Adapun soal nomor 2 yaitu jelaskan secara singkat cara penggunaan alat fan anemometer. Di sini ada contoh alatnya, yaitu dengan pertama-tama ngeklik tombol set yaitu untuk menyalakan alat, lalu kita akan mengubah parameternya itu atau satuannya itu dengan klik tombol panah atas atau panah bawah. Untuk mengingatkan lagi, di layar tampilan atas itu ada 3 parameter dan di bawah itu ada 4 parameter. Untuk mengganti satuannya itu bisa klik tombol panah atas bawah yang di sebelah sini di samping. Kalau misalnya sudah, itu bisa di hold untuk menghentikan pengukuran, lalu bisa dicatat hasilnya. Kalau misalnya untuk melihat hasil min atau max, itu bisa ngeklik hold sekali, lalu klik hold lagi agak lama, lalu akan muncul tampilan min. Klik lagi agak lama akan muncul tampilan max. Dan untuk kembali ke pengaturan pengukurannya itu pencet hold sekali, lalu bisa mengubah lagi ke pengukuran awal lagi. Terus untuk matikan alat itu dengan ngeklik tombol set kembali. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimana kalibrasi alat fan anemometer. Jadi alat fan anemometer ini menggunakan kalibrasi eksternal, di mana menggunakan lembaga yang sudah terakreditasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pretest dari hygrothermometer. Soal yang pertama yaitu sebutkan parameter yang diukur oleh hygrothermometer. Jadi ada 3 parameter yaitu ada suhu derajat Celcius, kelembaban relatif atau persen RH, dan juga titik embun atau dew point. Selanjutnya itu ada sebutkan
3 NAB beserta regulasinya dari hygrothermometer. Yang pertama itu ada dari Permenkes nomor 2 tahun 2023 atau yang dulunya itu ada dari Permenkes nomor 1077 tahun 2011, yaitu suhunya itu 18 sampai dengan 30, kelembabannya itu 40 sampai dengan 60. Adapun dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu suhunya itu 23 sampai 26 dan kelembabannya itu 40 sampai dengan 60. Dan juga ada dari SNI 036572 tahun 2001 yaitu suhunya itu 22,8 sampai dengan 25,8, kelembabannya itu 40 sampai dengan 50% RH. Selanjutnya itu ada dari nomor 3 itu sebutkan komponen alat dari hygrothermometer. Yang pertama itu di sini ada sensor. Di sini harusnya ada penutup sensor dan sensor. Terus di sini ada kabel penghubung. Di belakang alatnya itu ada tempat baterai. Di sini ada layar LCD display untuk melihat hasil pengukuran. Di sini ada hold untuk menghentikan pengukuran. Di sini ada mode yang tanda panah muter. Terus lalu ada tombol OK dan ada tombol backlight ini untuk mengatur pencahayaan dari si alat ini untuk di layar LCD display. Lalu yang terakhir adalah jelaskan cara kerja alat hygrothermometer. Jadi adapun cara kerjanya yang pertama yaitu dengan di sini harusnya ada penutup sensor, dibuka dulu penutup sensornya, lalu ininya di alat ini dipegang secara vertikal seperti ini, lalu nyalakan alat dengan klik tombol ESC, lalu di sini biasanya langsung langsung ke pengukuran yaitu kalau misalnya mau mengubah satuannya itu dengan klik mode yang panah muter, habis itu tekan OK, habis itu tekan mode lagi untuk memilih satuan yang mau kita atur. Di mode ini juga bisa kita untuk memilih timer, beep itu untuk suara. Jadi kalau misalnya kita ngeklik tombol itu bisa ada suara. Dan kalau misalnya untuk melihat nilai min atau max, itulah dengan klik tombol hold lagi, lalu hold lagi, dan situ akan tampil min, lalu hold lagi untuk max. Habis itu kalau misalnya mau melihat hasil pengukurannya itu dengan kembali ke pengukuran awal, lalu klik OK. Di situ akan tampil pengukuran hasil pengukuran dari dew point. Adapun juga soal yang berbeda dari post-test hygrothermometer. Soal yang berbedanya yaitu adalah bagaimana cara kalibrasi alat hygrothermometer. Cara kalibrasi alat hygrothermometer ini menggunakan kalibrasi eksternal, di mana menggunakan lembaga yang sudah terakreditasi.